Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kamar Rehat. Neng Yanti kembali lagi untuk membahas beberapa fakta yang menarik di tanggal 14 Agustus yang mungkin Anda belum tahu. Simak videonya. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini ya agar channel ini terus berkembang dan agar Neng Yanti selalu semangat berikan info unik dan fakta terupdate yang terbaik kepada kalian tentunya. Kalau sudah, kita langsung masuk ke hal menarik yang pertama. Hari Pemulihan Owed Ed-Dahab. Tahukah kamu? Hari Pemulihan Owed Ed-Dahab. Warga Maroko merayakan pemulihan Owed Ed-Dahab. Sejarah dari pemulihan Owed Ed-Dahab yaitu Kekaisaran Spanyol adalah salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah yang menjajah Amerika, Karibia, dan sebagian Afrika. Spanyol menjajah wilayah Afrika yang disebut Sahara Barat, yang saat itu bernama Sahara Spanyol, dari tahun 1884 hingga 1976. Setelah mendapat tekanan dari Maroko dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Spanyol melepaskan kekuasaannya atas Sahara Barat. Sahara Barat sebelumnya milik Maroko sebelum pendudukan. Ketika Maroko memperoleh kemerdekaan pada tahun 1956, negara itu berupaya untuk merebut kembali wilayah ini. Perang tersebut berlangsung hampir 16 tahun dan berakhir dengan jalan buntu. Perang tersebut berakhir dengan penandatanganan Perjanjian Madrid oleh Spanyol, Maroko, dan Mauritania, sebuah perjanjian yang mengakhiri penjajahan Spanyol atas wilayah tersebut. Mahkamah Internasional memutuskan bahwa baik Mauritania maupun Maroko tidak dapat mengklaim kedaulatan atas wilayah tersebut. Front Polisario dan Maroko memutuskan untuk melakukan gencatan senjata. Sahara Barat kini menjadi wilayah yang disengketakan. Maroko menempati sisa 20% wilayah tersebut yang dikuasai oleh Republik Demokratik Arab Sahrawi. Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak mengakui kedaulatan Maroko atas sebagian besar wilayah ini. Dahlau Owed Ed-Dahab, yang terletak di bawah wilayah yang disengketakan ini, merupakan salah satu dari 12 wilayah Maroko. Dahlau Owed Ed-Dahab memiliki luas 50.880 km persegi dan dihuni oleh 142.955 orang. Ibu kotanya adalah Dakhlah, meskipun di bawah pendudukan Spanyol, wilayah tersebut dikenal sebagai Villa Cisneros. Owed Ed-Dahab secara resmi dikembalikan ke Maroko pada tanggal 14 Agustus 1979. Fakta dari Maroko adalah menjadi universitas tertua yang didirikan dari 895 Masehi oleh seorang muslimah kelahiran Tunisia yang bernama Fatima Al-Fihri. Selain itu, Universitas Al-Qarawiyyin menjadi universitas pertama yang dibuat oleh seorang wanita juga. Banyak yang mungkin belum tahu, pakaian wisuda atau toga yang digunakan mahasiswa di seluruh dunia saat kelulusan berasal dari Arab. Jubah tersebut dikenal dengan thaub. Thaub menjadi populer di dunia setelah mahasiswa asal Eropa pulang ke negara masing-masing usai menimba ilmu di Universitas Al-Qarawiyyin, Maroko. Arkeolog dan dosen senior di Universitas Terbuka di Inggris, Ursula Roque, menilai toga pada dasarnya adalah soal status, bukan masalah kenyamanan. Manusia selalu mengenakan sesuatu yang tidak nyaman, terutama karena alasan status, kata dia. Perayaan ulang tahun Provinsi Kalimantan Selatan. Tahukah kamu? Perayaan ulang tahun Provinsi Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan atau Kalsel adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan. Provinsi ini identik dengan rumah etnis Banjar. Pada tanggal 14 Agustus 1950 melalui Peraturan Pemerintah RIS Nomor 21 Tahun 1950, merupakan tanggal dibentuknya Provinsi Kalimantan setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat atau RIS dengan Gubernur Dr. Murjani. Secara historis wilayah Kalsel mula-mula dibentuk merupakan wilayah Karesidenan Kalimantan Selatan yaitu dengan Residen Muhammad Hanafiah. Kawasan Kalsel pada masa lalu merupakan bagian dari 3 kerajaan besar yang pernah secara berturut-turut memiliki wilayah di daerah ini,
yakni Kerajaan Negara Dipa, diteruskan oleh Kerajaan Negara Daha, dan diteruskan oleh Kesultanan Banjar. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Kalimantan dijadikan provinsi tersendiri dengan gubernur pertama Gubernur Insinyur Pangeran Muhammad Nur yang menjabat sampai dibuatnya Perjanjian Linggarjati. DPRD Kalimantan Selatan dengan Surat Keputusan Nomor 2 Tahun 1989 tanggal 31 Mei 1989 menetapkan 14 Agustus 1950 sebagai Hari Ulang Tahun atau HUT Provinsi Kalimantan Selatan. Perayaan Ulang Tahun Provinsi Bali. Tahukah kamu? Perayaan Ulang Tahun Provinsi Bali. Bali ditetapkan sebagai provinsi pada 14 Agustus 1958 dengan ibu kota Denpasar. Provinsi Bali terletak di bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara. Di awal kemerdekaan Indonesia, pulau ini termasuk dalam Provinsi Sunda Kecil yang beribu kota di Singaraja, dan kini terbagi menjadi 3 provinsi, yakni Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Jepang menduduki Bali selama Perang Dunia II dan saat itu seorang perwira militer bernama I Gusti Ngurah Rai membentuk pasukan Bali, pejuang kemerdekaan. Menyusul menyerahnya Jepang, di Pasifik pada bulan Agustus 1945, Belanda segera kembali ke Indonesia termasuk Bali untuk menegakkan kembali pemerintahan kolonialnya layaknya keadaan sebelum perang. Hal ini ditentang oleh pasukan perlawanan Bali yang saat itu menggunakan senjata Jepang. Pada 20 November 1946, pecahlah pertempuran Puputan Margarana yang terjadi di Umakaang, Desa Marga, Kabupaten Tabanan, Bali. Kolonel I Gusti Ngurah Rai yang berusia 29 tahun, memimpin tentaranya dari wilayah timur Bali untuk melakukan serangan sampai mati pada pasukan Belanda yang bersenjata lengkap. Seluruh anggota batalion Bali tersebut tewas dan menjadikannya sebagai perlawanan militer Bali yang terakhir. Hari Cintai Toko Buku Anda. Tahukah kamu? Hari Cintai Toko Buku Anda. Beberapa dari kalian pasti asing untuk mendengarnya namun berbeda dengan negara Australia yang merayakannya setiap tahun. Sama halnya perayaan Hari Buku Nasional pada 17 Mei yang ada di Indonesia, bertujuan untuk mengingatkan pentingnya membaca dan peran buku dalam kehidupan. Perayaan Hari Cinta Toko Buku Anda juga merupakan bentuk apresiasi terhadap toko buku lokal di negara tersebut. Tujuan dari memperingati hari tersebut untuk toko buku sekaligus mendorong lebih banyak orang untuk membaca. Membaca merupakan bagian yang sangat penting dari budaya suatu negara. Pendidikan masyarakat sangat bergantung pada jenis buku yang mereka baca. Semakin banyak orang membaca, semakin banyak pula orang yang memiliki akses terhadap informasi yang mereka butuhkan untuk melakukan yang terbaik. Orang dapat menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh dari buku untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam kehidupan mereka sendiri. Selain itu, beberapa toko buku memungkinkan orang untuk membeli buku dan juga menyewanya. Anda dapat duduk untuk membaca di toko buku. Mereka menciptakan suasana yang paling kondusif untuk membaca. Membaca dapat bersifat mendidik tetapi juga dapat menjadi waktu yang menyenangkan. Banyak orang menyebutkan membaca sebagai salah satu hobi favorit mereka. Setiap buku membawa pembaca pada perjalanan yang sangat istimewa ke dalam pikiran penulis. Orang dapat mengikuti karakter dalam buku dan hidup secara tidak langsung melalui mereka. Buku-buku terbaik hanya melukiskan gambaran yang paling jelas bagi para pembaca. Dengan menggunakan imajinasi, setiap orang dapat sepenuhnya mengalami dunia yang ada dalam buku. Ada miliaran buku yang telah diterbitkan di seluruh dunia. Ini berarti miliaran dunia sastra tersedia untuk dijelajahi. Buku bisa menjadi pelarian yang sangat menyenangkan dan aman dari kenyataan. Orang terkadang perlu melarikan diri dari kehidupan nyata mereka selama beberapa jam. Hari Creamsicles Nasional. Tahukah kamu? Hari Creamsicles Nasional. Creamsicles muncul pada awal abad ke-20. Penemu pertamanya adalah anak berumur 11 tahun bernama Frank W.
Epperson di San Francisco. Secara tidak sengaja menciptakan sesuatu yang kemudian dikenal sebagai popsicle. Menurut cerita, Epperson meninggalkan campuran jus buah dan air di luar semalaman saat suhu turun di bawah titik beku. Ketika ia menemukan campuran beku itu keesokan paginya, dengan pengaduk beku di tengahnya, lahirlah popsicle. Epperson pertama kali mulai menjual jus buah bekunya kepada teman-teman sekelasnya dan kemudian teman-teman di seluruh komunitasnya. Ia memasarkan minuman dinginnya sebagai minuman beku di atas stik. Ia diberi hak paten beberapa tahun kemudian pada tahun 1924. Ini adalah waktu yang tepat bagi Epperson, mengingat fakta bahwa ditemukan bahwa beberapa orang telah melakukan percobaan serupa dengan minuman beku sejak tahun 1872 yang mereka sebut hoki poke. Saat ini, Creamsicle merupakan merek yang dimiliki oleh Good Humor, anak perusahaan Unilever. Rasa-rasa yang terkenal selain Creamsicle rasa jeruk adalah cherry, anggur, jeruk nipis, raspberry biru, dan blueberry. Kini, Anda dapat menemukan es loli tanpa gula, es loli 100 kalori, dan banyak kombinasi rasa baru. Hari Kesadaran Keuangan Nasional. Tahukah kamu? Hari Kesadaran Keuangan Nasional. Ini lebih penting daripada yang Anda pikirkan. Ditambah lagi, apa yang lebih menyenangkan daripada kemandirian finansial? Pertama-tama, pikirkan tentang perasaan luar biasa yang Anda dapatkan saat Anda tidak dihantui oleh bayang-bayang utang. Selain itu, keputusan finansial yang tepat benar-benar dapat membuat perbedaan di kemudian hari. Ingat, masa pensiun adalah waktu untuk mengambil semua liburan yang tidak dapat Anda lakukan saat Anda bekerja keras sehari-hari. Karena uang penting untuk ketenangan pikiran kita secara keseluruhan, Hari Kesadaran Finansial adalah waktu yang tepat untuk meninjau di mana Anda berada saat ini dan kemana Anda akan menuju secara finansial. Jangan biarkan keputusan finansial yang buruk merusak tahun-tahun terbaik dalam hidup Anda. Hari Penghapusan Tato Nasional. Tahukah kamu? Hari Penghapusan Tato Nasional. Hari ini dicetuskan oleh Astanza Laser, inovator terkemuka dalam metode penghapusan tato dengan laser, untuk meningkatkan kesadaran akan kemungkinan dan manfaat penghapusan tato yang aman melalui penggunaan laser. Proses penghapusan tato telah ada sejak ditemukannya proses aplikasi tato modern. Jadi, entah itu karena nama mantan atau keputusan yang buruk, ada perawatan laser yang tepat untuk Anda. Hari ini sengaja ditetapkan sebulan setelah Hari Tato Nasional, dan 6 bulan setelah Hari Valentine. Kita semua pernah berada dalam situasi ini atau mengenal seseorang yang mengalaminya. Ini adalah malam yang gila di mana minuman keras berbicara lebih keras daripada logika, atau kita memilih untuk menyatakan cinta karena kita pikir itu akan bertahan selamanya, dan akhirnya kita menato bagian tubuh kita. Statistik menunjukkan bahwa 1 dari 7 orang dewasa Amerika yang memiliki tato menyesal telah membuatnya. Sebagai perbandingan, itu berarti sekitar 14% dari 21% orang yang memiliki tato berharap mereka dapat menarik kembali keputusan itu. Jika Anda termasuk dalam kelompok ini, kami punya kabar baik untuk Anda, Anda bisa. Seni tato telah dipraktikkan selama bertahun-tahun dan dapat ditelusuri kembali hingga sebelum 3000 sebelum Masehi. Para arkeolog telah menemukan sisa-sisa mumi manusia dengan tato, dan meskipun metode tato lama seperti menusuk kulit atau menusuk menggunakan palu tidak dapat diperbaiki, tato modern telah menghasilkan solusi modern untuk tato yang tidak diinginkan. Penghilangan tato dengan laser sudah ada sejak tahun 90-an dan masih menjadi cara yang paling aman dan efektif untuk menghilangkan tato yang tidak diinginkan. Teknologi laser telah berkembang selama bertahun-tahun, berkembang dari laser gelombang kontinu menjadi laser Kiswichet. Astanza adalah salah satu perusahaan terkemuka dalam teknologi laser estetika, dan merupakan pencipta Hari Penghapusan Tato Nasional.
Hari libur ini ditetapkan pada tanggal 14 Agustus, 30 hari setelah Hari Tato Nasional, yang merupakan lamanya waktu yang dibutuhkan tato untuk sembuh sebelum dihapus. Hari ini juga jatuh 6 bulan setelah Hari Valentine, yang juga biasanya merupakan waktu yang dibutuhkan untuk menghapus tato berukuran sedang yang tidak diinginkan dengan nama seseorang. Selamat tinggal mantan kekasih. Hari Kemerdekaan Pakistan. Tahukah kamu? Hari Kemerdekaan Pakistan. Pakistan, India, dan Bangladesh pada awalnya merupakan bagian dari satu wilayah raksasa yang disebut Anak Benua India. Sejak agama Islam diperkenalkan dan dianut di anak benua tersebut, perdamaian terusik karena bentrokan dan penindasan terhadap umat Muslim oleh umat Hindu. Untuk melindungi minoritas Muslim, pemikiran dan filsafat intelektual mulai berkembang setelah Perang Kemerdekaan pada tahun 1857. Keadaan tidak berpihak pada komunitas Muslim, tetapi dengan keberanian dan keimanan, kaum Muslim tertindas yang tinggal di subbenua tersebut berhasil mewujudkan impian mereka untuk merdeka. Pada tahun 1906, Liga Muslim Seluruh India didirikan dan pada tanggal 1 Oktober tahun yang sama, delegasi pertama yang terdiri dari 36 pemimpin Muslim menyampaikan tuntutan mereka kepada Raja Muda India di Simla untuk negara bagian terpisah bagi kaum Muslim. Allama Muhammad Iqbal adalah visioner lain yang mendorong gagasan pemisahan Muslim dari India. Dalam pidato kepresidenannya pada tanggal 29 Desember 1930 di Allahabad, Iqbal mengusulkan gagasan tersebut. Pidato Allahabad kini menjadi sejarah yang revolusioner. Nama Pakistan pertama kali muncul dalam sebuah pamflet berjudul Now or Never pada tahun 1933. Hari itu merupakan hari yang cukup besar dalam sejarah. Para pemimpin Muslim terkemuka dari seluruh India menghadiri sidang tersebut, dan akhirnya ada solusi yang sah untuk perjuangan umat Muslim selama berabad-abad untuk mendapatkan kedaulatan dan kebebasan. Pada tanggal 20 Februari 1947, titik balik terjadi ketika Perdana Menteri Inggris Clement Attlee membuat pengumuman untuk memberikan India pemerintahan sendiri sepenuhnya pada bulan Juni 1948. Setelah beberapa kali konsultasi dengan pemerintah Inggris dan para pemimpin Kongres, Raja Muda terakhir India, Lord Mountbatten, merilis rencana Juni. Baik Kongres India maupun Liga Muslim menyambut baik rencana Mountbatten. Pada bulan Juli 1947, Parlemen Inggris memperkenalkan Undang-Undang Kemerdekaan India. Pemerintahan sementara yang terpisah dibentuk untuk Pakistan dan India pada tanggal 20 Juli. Akhirnya, anak benua India Britania yang besar dibagi menjadi dua negara, India dan Pakistan pada tanggal 14 Agustus 1947. Pemisahan itu penuh dengan pertumpahan darah dan pembantaian. Sejak dimulainya gagasan negara terpisah untuk umat Islam, kebrutalan umat Hindu meningkat dan ada pertentangan besar terhadap gagasan Jinnah dan para pemimpin Muslim lainnya untuk menciptakan identitas kedaulatan bagi umat Islam. Garis keturunan dan keluarga hancur dan kisah-kisah tentang pemisahan itu masih dikumpulkan dan diarsipkan hingga saat ini. Anda bebas pergi ke kuil Anda. Anda bebas pergi ke masjid atau tempat ibadah lainnya di negara bagian Pakistan ini. Anda boleh memeluk agama, kasta, atau kepercayaan apapun yang tidak ada hubungannya dengan urusan negara. Muhammad Ali Jinnah. Hari Pramuka. Tahukah kamu? Hari Pramuka. Gerakan Pramuka diperkenalkan secara resmi dalam suatu upacara di halaman Istana Negara. Bagian penting dari acara tersebut penyerahan panji Gerakan Pramuka dari Presiden Soekarno kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang juga menjadi ketua pertama Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Pramuka menjadi bagian integral dan wajib dari kurikulum bagi siswa Indonesia pada tahun 2013, yang telah berkontribusi pada Gerakan Pramuka menjadi organisasi kepanduan terbesar di dunia. Gerakan Pramuka telah ada sejak dekade pertama abad ke-20,
dengan awal yang sederhana yang berasal dari Brownsea Island Scout Camp yang didirikan oleh Letnan Jenderal Robert Baden-Powell yang menguji ide-ide untuk bukunya Scouting for Boys. Selanjutnya, anak perempuan juga dimasukkan dalam kepramukaan melalui Pramuka Putri. Ini adalah awal dari gerakan di seluruh dunia, dengan sekarang lebih dari 38 juta anggota, serta beberapa organisasi internasional. Pramuka dibawa ke Hindia Belanda, sekarang dikenal sebagai Indonesia, pada tahun 1912 sebagai cabang dari Netherlands Pathfinder Organization. Indonesia memperoleh kemerdekaan dari Belanda pada tahun 1949, setelah melalui perang yang terjadi pada masa agresi militer Benda II pada tanggal 19 Desember 1948 sampai 5 Januari 1949, dan pada saat itu ada lebih dari 60 organisasi kepramukaan di negara ini. Susunan geografis Indonesia membuat administrasi dan pengawasan organisasi kepramukaan ini menantang, menciptakan kebutuhan untuk satu organisasi kepramukaan. 2 tahun kemudian, 13 organisasi pramuka dan pembina yang terkuat bersatu untuk membentuk Badan Pengurus, Ikatan Pandu Indonesia IPINDO, dengan Presiden Soekarno sebagai pelindungnya. Setelah kejadian tersebut hingga pada tanggal 30 Juli 1961 setiap organisasi tersebut dikumpulkan, tujuan mereka dikumpul untuk melebur organisasi tersebut menjadi satu wadah, untuk mengenang hari besar tersebut maka setiap 30 Juli akan selalu diadakan Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Hal ini menjadi cikal bakal Indonesia menjadi anggota organisasi Gerakan Pramuka Dunia WOSM di kawasan Asia Pasifik. Bagi kalian yang ingin tahu proses ikrar pemuda kalian bisa nonton di video yang Neng Yanti sudah buatkan sebelumnya. Hari Kaligrafi Sedunia. Tahukah kamu? Hari Kaligrafi Sedunia diperingati setiap tahun pada hari Rabu kedua bulan Agustus. Tahun ini, hari tersebut akan diperingati pada tanggal 14 Agustus. Hari libur ini dirancang untuk mengingatkan semua orang tentang pentingnya tulisan tangan, yang kini terlupakan karena banyaknya informasi digital dan cetak. Hari tersebut dicetuskan oleh Manuscript Pen Company. Pada hari ini, mereka ingin mengingatkan kita semua bahwa tulisan tangan adalah keterampilan, kesempatan tambahan bagi kita untuk menyatakan kepada dunia keunikan pengalaman setiap orang, dan bahwa setiap orang dari kita istimewa dan berbeda. Di Asia Timur, kaligrafi pertama kali muncul di Cina sekitar tahun 2000 SM. Di sini, kaligrafi berkembang sebagai jenis seni lukis yang penting, bukan hanya untuk tulisan yang indah. Dengan ditemukannya kertas di Cina, terjadi perkembangan pesat dalam bidang tulis-menulis dan kaligrafi. Seni menulis indah menjadi ilmu khusus yang menjadi tujuan kerja dan penelitian. Pada saat yang sama, gaya utama penulisan bahasa Mandarin sedang dibentuk. Di Eropa, pembentukan kaligrafi didasarkan pada tulisan Yunani Romawi. Abjad Etruria adalah yang pertama, tetapi tulisan Etruria tidak dapat dipahami bahkan oleh orang Romawi. Awalnya, hanya huruf kapital yang digunakan dalam alfabet ini. Kemudian, alfabet Latin mulai berkembang di Italia modern. Seni kaligrafi memadukan tradisi kuno yang telah berkembang selama ribuan tahun dalam berbagai budaya. Saat ini, ada banyak jenis seni tulis ini, Eropa Barat, Asia, Cina, Jepang, Islam, DLL. Pembentukan masing-masing jenis seni ini memiliki dampak besar pada perkembangan kaligrafi secara umum. Hari Kaligrafi Sedunia adalah kesempatan yang tepat untuk mengenang sejarah ini dan menjadikan kaligrafi sebagai hobi Anda. Hari Kadal Sedunia. Tahukah kamu? Hari Kadal Sedunia. Hari ini mungkin tidak terlalu dikenal, tetapi tetap dirayakan di tingkat lokal dengan sekolah, taman, dan penggemar reptil sebagai kelompok utama yang merayakannya. Acara yang mendidik dan menyenangkan tetap menjadi bagian penting dari hari libur ini. Penggemar reptil menggunakan internet untuk menyebarkan informasi tentang kecintaan mereka terhadap makhluk bersisik ini.
Hari ini belum diadopsi oleh organisasi konservasi tingkat tinggi seperti World Wildlife Fund (WWF). Sebaliknya, hari ini terutama difokuskan pada kesadaran tentang reptil sebagai hewan peliharaan. Seperti banyak hari libur aneh lainnya, asal-usul Hari Kadal sedunia tidak jelas. Namun, jangan biarkan asal-usulnya yang tidak jelas menghalangi Anda untuk merayakan hari yang baik ini. Spesies ini punah di seluruh dunia karena ketidaktahuan dan kurangnya perhatian. Hari ini mungkin tentang kadal, tetapi kami tidak dapat melewatkan kesempatan untuk memberitahu Anda lebih banyak tentang reptil secara umum. Bagaimanapun, itulah semangat hari ini. Semua reptil adalah vertebrata yang bernapas dengan udara dan tubuhnya ditutupi sisik, lempengan tulang, atau gabungan keduanya. Spesies dari famili ini meliputi ular, kadal, buaya, dan kura-kura. Semua reptil ini berganti kulit dan bergantung pada lingkungan untuk mengatur suhu tubuh mereka. Ketergantungan pada faktor luar ini dalam hal pengaturan suhu tubuh inti berarti bahwa reptil harus mencari sinar matahari dan tempat teduh untuk menghangatkan diri atau mendinginkan diri. Di daerah yang musim dinginnya lebih dingin, reptil umumnya mengalami periode tidak aktif hingga cuaca kembali hangat. Kadal juga tidak berbeda, itulah sebabnya Anda melihat mereka berjemur di taman Anda yang hangat atau di atas batu bata yang menyerap sinar matahari sepanjang hari. Untuk kadal peliharaan, tetap hangat atau sejuk adalah masalah yang sama sekali berbeda. Orang yang memiliki kadal sebagai hewan peliharaan perlu memanaskan akuarium mereka dengan lampu atau bantalan pemanas tanpa membuat ruangan menjadi terlalu panas. Faktanya, menyiapkan dan merawat akuarium untuk kadal atau reptil apapun membutuhkan banyak upaya awal dan berkelanjutan. Setiap subspesies reptil memiliki kebutuhan dan preferensi tertentu. Disarankan agar calon pemilik reptil dan bahkan pemilik reptil saat ini melakukan penelitian tentang apa yang dibutuhkan hewan peliharaan mereka agar bahagia dan sehat. Melakukan penelitian sebelum membeli atau mengadopsi kadal peliharaan akan membantu Anda mengetahui jenis kadal yang cocok untuk Anda dan keterbatasan anggaran Anda. Tahap sebelum membeli ini penting untuk memastikan bahwa Anda membuat pilihan yang tepat dalam hal menjadi pemilik hewan peliharaan. Sekian dari fakta yang menarik dari tanggal 14 Agustus. Apakah kalian sudah membuat rencana untuk merayakan hari yang sudah Neng Yanti sebutkan? Jangan sampai melewatkan hari tersebut ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Kamar Rehatia, agar Neng Yanti selalu semangat berikan info-info yang menarik lainnya. Bila video ini bermanfaat bagikan ke keluarga, kerabat dan juga teman Anda ya. Akhir kata dari Neng Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun sahabat, sahabat sabaran.